Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung dan kini memasuki tahap legal drafting. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pemerintah memastikan finalisasi kesepakatan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat rampung pada Oktober ini. Iya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa finalisasi tersebut menyangkut berbagai komoditas hingga produk ekspor nasional yang akan segera berlaku. Potensi peningkatan ekspor nasional masih terus terjaga di tengah finalisasi kesepakatan tarif resiprokal yang diusung Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung dan kini memasuki tahap legal drafting. Airlangga menegaskan hingga saat ini kebijakan tarif baru belum berlaku sehingga neraca ekspor masih tercatat kuat. Airlangga menjelaskan kesepakatan tarif baru akan resmi berlaku jika telah melalui tahap penandatanganan dokumen. Pemerintah sendiri menargetkan finalisasi kesepakatan tersebut dapat tercapai pada Oktober 2025. Lebih lanjut, Airlangga memastikan sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti kelapa sawit hingga karet berpeluang besar mendapatkan pembebasan dari tarif 19% karena tidak tersedia di Amerika Serikat. Dengan kondisi ini, pemerintah optimistis kinerja ekspor nasional tetap tumbuh meski adanya rencana penerapan tarif baru. Nah, sekarang kita lagi legal draft. Nah, komoditasnya jadi yang udah final atau belum? Ya tentu sebelum ditandatangan nggak jadi final semua. Jadi tunggu sampai final. Jadi Berapa kita lama? sedang siapkan. Harapannya tentu Oktober ini bisa diselesaikan. Oktober sejauh ini apa juga komoditasnya? Semua yang diproduk tanah dari Indonesia seperti kelapa sawit, karet, kakao itu hampir dipastikan bisa diberikan nol. Selama proses negosiasi, pemerintah memastikan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap berjalan normal. Seperti salah satu komoditas yang masih diminati adalah furnitur, khususnya berbahan kayu meranti, yang disebut mendapat permintaan tinggi dari pasar Amerika Serikat. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Iya, pemirsa, selanjutnya kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang Agustus 2025 tercatat mencapai 2,72 miliar dolar Amerika atau turun 12,39% dari bulan sebelumnya. Ya, meski demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat meningkat 2,96% secara tahunan. BPS mencatat kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang Agustus 2025 mencapai 2,7 miliar dolar Amerika, turun 12,39% dari bulan sebelumnya. Meski demikian, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ekspor Indonesia ke Amerika meningkat 2,96%. Dalam keterangannya, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah tidak menyebut alasan turunnya ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam. Apakah dampak dari kebijakan tarif resiprokal? Akan tetapi, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald Trump sebesar 19% sudah mulai berlaku pada Agustus 2025. Kalau kita lihat tadi, ekspor ke Amerika Serikat pada bulan Agustus itu tahun 2005 mencapai 2,72 miliar, turun sebesar 12,39% ya. Nanti dicek lagi angkanya. Nah, dibanding bulan sebelumnya. Secara kumulatif, total nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat mencapai 20,6 miliar dolar Amerika. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu, sebesar 17,12 miliar dolar Amerika. Utamanya terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorisnya, serta alas kaki. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, di sisi lain, meski mengalami perlambatan kerja ekspor ke Amerika Serikat, BPS mencatat Amerika Serikat menjadi mitra dagang utama dengan surplus terbesar bagi Indonesia senilai 12,2 miliar dolar Amerika. Indonesia mencatat kinerja positif dalam neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Agustus 2025. BPS menjelaskan Amerika Serikat menjadi mitra dagang dengan surplus terbesar bagi Indonesia senilai 12,2 miliar dolar. India menempati posisi kedua dengan surplus 9,43 miliar dolar, disusul Filipina dengan surplus sebesar 5,84 juta dolar.
Namun BPS mencatat Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara utama. 3 negara penyumbang defisit terbesar adalah China sebesar mencapai 13,09 miliar dolar, Singapura 3,55 miliar dolar, serta Australia senilai 3,49 miliar dolar. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan impor dari negara-negara tersebut. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode Januari hingga Agustus 2025 membukukan surplus 29,14 miliar dolar. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencatat 19,01 miliar dolar, sehingga terdapat kenaikan surplus sebesar 10,13 miliar dolar secara tahunan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Harga minyak merosot sekitar 2% pada perdagangan di hari Kamis, mencapai posisi terendah dalam 4 bulan terakhir, dan penurunan ini memperpanjang tren pelemahan selama 4 hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang pertemuan negara produsen OPEC Plus akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,9% menjadi 64,11 dolar per barrel yang merupakan level terendah sejak Juni. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate jatuh 2,1% menjadi 60,48 dolar per barrel, terendah sejak 30 Mei. Adapun OPEC Plus disebut berpotensi menyepakati peningkatan output hingga 500.000 barrel per hari pada November atau 3 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan produksi Oktober. Di sisi lain, Badan Informasi Energi Amerika melaporkan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat Amerika Serikat meningkat pekan lalu seiring melemahnya permintaan dan aktivitas kilang. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street kompak berakhir di level rekor pada perdagangan di hari Kamis, dipimpin rally saham teknologi, namun investor tetap berhati-hati mencermati data pasar tenaga kerja sektor swasta di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat untuk hari kedua. Data selengkapnya di perdagangan di hari Kamis, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% ke level 46.519, indeks S&P 500 menguat 0,06% ke posisi 6.715, sementara Nasdaq Composite Index menguat 0,39% ke level 22.844. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang kembali menorehkan rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Kamis dipicu lonjakan saham sektor industri dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini. Stoxx 600 ditutup menguat 0,53% ke 567,6. Dan sebagian besar bursa kawasan juga menghijau dengan DAX Jerman melambung 1,28% di 24.422, sesi Prancis melesat 1,13% ke level 8.056. Harga minyak merosot sekitar 2% pada perdagangan di hari Kamis, mencapai posisi terendah dalam 4 bulan terakhir, dan penurunan ini memperpanjang tren pelemahan selama 4 hari berturut-turut akibat kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang pertemuan negara produsen OPEC Plus akhir pekan ini. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,9% menjadi 64,11 dolar per barrel yang merupakan level terendah sejak Juni. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate jatuh 2,1% menjadi 60,48 dolar per barrel, terendah sejak 30 Mei. Adapun OPEC Plus disebut berpotensi menyepakati peningkatan output hingga 500.000 barrel per hari pada November atau 3 kali lipat dibandingkan dengan kenaikan produksi Oktober. Di sisi lain, Badan Informasi Energi Amerika melaporkan persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat Amerika Serikat meningkat pekan lalu seiring melemahnya permintaan dan aktivitas kilang. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street kompak berakhir di level rekor pada perdagangan di hari Kamis, dipimpin rally saham teknologi, namun investor tetap berhati-hati mencermati data pasar tenaga kerja sektor swasta di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Amerika Serikat untuk hari kedua. Data selengkapnya di perdagangan di hari Kamis, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,17% ke level 46.519, indeks S&P 500 menguat 0,06% ke posisi 6.715, sementara Nasdaq Composite Index menguat 0,39% ke level 22.844. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa yang kembali menorehkan rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Kamis dipicu lonjakan saham sektor industri dan teknologi serta meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan ini. Stoxx 600 ditutup menguat 0,53% ke 567,6.
Dan sebagian besar bursa kawasan juga menghijau dengan DAX Jerman melambung 1,28% di 24.422, sesi Prancis melesat 1,13% ke level 8.056.